Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti Kampus D. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah simulasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPD MM dengan materi strategi membangun dan mengelola bisnis bagi pemula. Kali ini saya akan menguraikan ada 8 tips dari saya untuk membangun dan mengelola bisnis bagi pemula. Baik, yang pertama adalah mempersiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Sebelum eksekusi rencana membuka bisnis, tentu kamu harus tahu dengan jelas jenis model bisnis seperti apa yang akan kamu bangun. Jika kamu kehabisan ide, kamu bisa mencoba mencari referensi model bisnis sesuai dengan bidang yang kamu sukai dan kamu kuasai. Kamu bisa membangun bisnis sesuai dengan passion dan keahlian kamu. Passion bisa menjadi kunci semangat untuk terus bertahan dalam proses merintis bisnis kamu sampai sukses. Dibutuhkan konsistensi dalam membangun bisnismu dan terkadang motivasi untuk menjaga ketekunan dan konsistensi tersebut berasal dari passion terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian untuk tips yang kedua adalah berpikir out of the box dan tentukan keunikan dari bisnismu. Untuk membangun bisnis yang sukses dan terus berkembang, kamu perlu membangun pola pikir kreatif dalam membangun bisnis tersebut. Cobalah untuk adaptif dan melihat peluang yang ada di sekitar kita, atau kamu jadikan model bisnismu. Kamu harus memiliki produk dan jasa yang unik supaya bisa memiliki nilai atau value yang mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan produk yang atau jasa yang lainnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat, tentu produk atau jasa yang kamu pasarkan harus bisa memikat dan menarik hati pelanggan. Baik, untuk tips yang ketiga adalah siapkan visi dan misi dalam membangun bisnis. Hal terpenting dalam atau saat akan memulai usaha adalah membuat rencana bisnis yang memiliki fleksibilitas dan inovasi bisnis di dalamnya. Jangan lupa sertakan visi dan misi yang jelas supaya bisnis kamu dalam berjalan sesuai dengan rencana. Jangan lupa sertakan visi dan misi yang jelas supaya bisnis kamu dalam berjalan sesuai dan mencapai goods yang diinginkan dengan langkah yang efektif dan efisien. Sebesar apapun rencana bisnis yang akan kamu wujudkan, ingat bahwa menentukan visi dan misi sangat penting untuk menjadi panduan arah
mencapai tujuan bisnis ke depannya. Kemudian untuk tips yang keempat, melakukan survei. Sebelum merealisasikan bisnis yang kamu inginkan, ada baiknya untuk melakukan survei pasar terlebih dahulu. Ada beberapa indikator survei yang harus kamu lakukan, seperti survei lokasi, survei konsumen, kemudian ada harga pasar, terus survei kompetitor yang ada, dan survei yang lainnya. Sesuaikan jenis survei yang akan kamu lakukan dengan model bisnismu sendiri. Dengan melakukan survei, kamu memiliki banyak pertimbangan, evaluasi, dan mendapat insight baru dan manfaat lain yang dijamin akan membantu kesuksesan bisnismu ke depan. Kemudian ini untuk tips yang kelima, hitung kebutuhan modal dalam membangun bisnis. Kamu tidak akan menjalankan bisnis jika modal yang kamu miliki belum cukup. Hitung secara teliti mana saja kebutuhan yang paling penting dan prioritas. Kemudian hindari pembelian barang-barang yang dirasa belum perlu. Membangun bisnis bukanlah suatu hal yang mudah dan tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kamu harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan. Jika kamu merasa bahwa bisnismu dapat menarik sejumlah banyak orang, kamu bisa mempertimbangkan menggunakan crowdfunding untuk mengumpulkan dana sebagai modal bisnismu. Ada berbagai macam platform crowdfunding untuk mengumpulkan dana, antara lain Kickstarter, Indiegogo, dan GoFundMe. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa situs crowdfunding juga populer ya, seperti kolase.com, Akseleran, kemudian ada kitabisa.com, Gandeng Tangan, dan Ayo Peduli.id. Nah, itu beberapa crowdfunding yang populer di sini. Kemudian lanjut ke tips yang keenam, adalah pilih waktu yang tepat untuk memulai. Membangun bisnis tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu semalaman saja, sehingga kamu bisa perlu fokus dalam mengatur jadwal proses membangun bisnis tersebut. Lakukan perhitungan dengan cermat supaya bisnismu dapat berjalan di waktu yang tepat. Baik, tips yang ketujuh adalah lakukan promosi yang tepat. Promosi adalah salah satu hal wajib yang harus kamu lakukan untuk mengenalkan produk ke calon pelanggan. Semakin sering kamu melakukan promosi, maka semakin banyak pula orang yang mengetahui tentang produk atau jasa yang kamu tawarkan. Kamu perlu menentukan target, sasaran, dan strategi promosi yang tepat. Di zaman digital ini, banyak pengusaha atau pembisnis memiliki strategi digital marketing karena dirasa lebih mudah, efisien, dan efektif, dan murah. Jenis-jenis pemasaran online yang bisa diterapkan oleh usaha kecil maupun menengah, antara lain lewat website, sosial media, bisa juga lewat Facebook, Instagram, Twitter,
atau Google AdWords, maksud saya Google Advance, atau banyak media sosial yang lainnya ya. Kemudian tips yang terakhir, tips yang ke-8 adalah memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi di era modern ini memang tidak bisa dipungkiri manfaatnya bagi kehidupan kita di bidang bisnis. Kamu bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ini untuk mengembangkan bisnis yang bisa kamu miliki. Sama seperti yang sudah dijelaskan di poin 7 tadi di yang ketujuh, teknologi juga dapat dimanfaat sebagai sarana promosi produk atau jasa dari bisnismu. Selain itu, kecanggihan teknologi juga bisa digunakan untuk menganalisa informasi terkait bisnis yang kamu bangun. Kamu jadi tahu seefektif apa bisnis yang sedang kamu jalani sekarang, sehingga kamu bisa melakukan intervensi dengan tepat untuk memperbaiki bisnismu menjadi lebih baik. Oke, itu saja 8 tips dari saya. Semoga menjadikan dan menambah wawasan bagi kita semua untuk bisa membangun bisnis walaupun kita sebagai pemula. Semoga bisnis yang kamu jalankan menjadi sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.